Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa sihah wal afiyah. Warhamna bi baldatin Indonesia baldatan aminatan mutmainnatan mubarakah bi anwa'i syuhud wa qabailah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, pengurus Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia, para hadirin hadirat muslimin muslimat, wabil khusus jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari bersama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita masih diberi sehat, diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih, menjalankan ibadah puasa Ramadan hingga sampai pada hari yang ke-15. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita sampai dengan akhir bulan dan dibarengi dengan amal-amal soleh yang lainnya. Hadirin sekalian jamaah tarawih rahimakumullah. Salah satu atau misi utama Nabi Muhammad diturunkan ke dunia, yang pertama adalah untuk rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari sini kita bisa melihat dalam rangka untuk rahmatan lil alamin dan menyempurnakan makarimal akhlak, inilah menjadi misi umat Islam yang diturunkan melalui Nabi dengan menanamkan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai keesaan Allah. Jadi inti agama Islam itu yang pertama adalah ketauhidan. Kalau boleh kita ibaratkan, tauhid, iman ini adalah input dari Islam. Karena kalau tanpa tauhid tidak bisa masuk di dalam yang namanya agama Islam ini. Jadi yang membedakan, yang mensortir seluruh manusia ini untuk masuk menjadi agama yang disebut Islam ini adalah tauhid. Maka rukun Islam yang pertama adalah syahadat sebagai pengakuan ikrar bagi umat manusia untuk masuk yang namanya Islam. Lah, lalu outputnya apa? Outputnya ya rahmatan lil alamin. Kalau Anda menjadi Islam, menjadi umat beriman, masuk dalam agama Islam, maka outputnya ini adalah rahmatan lil alamin. Lalu gimana caranya supaya input tauhid masuk dalam agama Islam sehingga outputnya bisa rahmatan lil alamin? Maka ada proses membangun akhlakul karimah. Maka syariat ini adalah merupakan instrumen. Syariat kan artinya jalan ya, jalan atau prosedur atau cara untuk mencapai rahmatan lil alamin menggunakan perangkat-perangkat sistem yang dalam Islam ini disebut dengan syariat Islam. Lalu syariat ini apa? Adalah untuk membentuk akhlak manusia. Jadi akhlak ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Syariat ini adalah tujuannya untuk tadi itu, supaya ajaran-ajaran Islam ini bisa terlaksana secara sistematis, ada prosedurnya, ada caranya yang disebut syariat Islam. Tapi apa syariat Islam ini ujungnya itu adalah untuk membangun makarimal akhlak, akhlak yang paling mulia, supaya apa? Outputnya bisa menciptakan rahmatan lil alamin. Susah membayangkan Islam bisa mewujudkan rahmatan lil alamin kalau umatnya tidak menjunjung tinggi akhlak yang mulia, tidak melaksanakan akhlak yang mulia. Bersyariat itu adalah membentuk kepribadian supaya kita bisa beribadah menuju Allah dengan baik,
dengan prosedur yang benar untuk mencapai apa? Akhlakul karimah. Karena Nabi memang ikrarnya mengatakan hanya dua ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak diutus ke dunia ini kecuali untuk memberikan rahmat kepada alam semesta. Yang kedua, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini sebetulnya misi kenabian yang patut kita renungkan. Maka tidak boleh atas nama syariat Islam kita menista orang. Atas nama syariat Islam kita menghancurkan kehidupan dan merusak tatanan sosial sehingga menciptakan, mewujudkan suatu akhlak yang membuat kita menjadi tercela. Ini yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ketika perjanjian Hudaybiyah misalnya, kita itu kan yang ditiru katanya Nabi. Kalau mau niru Nabi ya tiru akhlaknya juga. Jangan hanya pakaiannya. Kalau meniru Nabi juga tiru kelakuannya juga. Akhlaknya Nabi ini bisa diterima orang, dipercaya oleh orang Quraisy kan karena beliau mampu menunjukkan akhlak yang simpatik di hadapan masyarakat Quraisy itu. Makanya ketika Nabi Muhammad mau umroh, mau haji pada tahun 628 Masehi, tahun 6 Hijriah, sudah datang ini rame-rame rombongan dengan 1.400-an sahabat mau masuk Mekah, mau umroh, mau ibadah haji. Tapi ditentang, dihadang oleh kaum Quraisy. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi tidak ngotot, tidak atas nama syariat, terus kemudian melawan dan kemudian memaksakan diri, enggak. Ketika kaum kafir Quraisy menghadang Nabi dan menduduki kota Mekah, pada saat itu apa? Nabi ngutus Sayyidina Utsman untuk melakukan negosiasi, melakukan dialog. Nah, dalam dialog itu timbul kesepakatan. Utusan orang kafir Quraisy antara lain Suhail bin Amr sebagai pimpinan rombongan melakukan dialog dengan Nabi. Sehingga terjadi perjanjian atau kesepakatan Hudaybiyah. Dalam kesepakatan Hudaybiyah itu, kalau dilihat dari tata lahirnya, umat Islam dan Nabi Muhammad sangat dirugikan. Tapi Nabi Muhammad fine saja, nggak ngotot. Ini gua mau ibadah loh, ini gua mau menjalankan syariat Islam loh. Umroh haji ini rukun Islam nih. Kalau nggak saya laksanakan, saya nggak sempurna Islam saya. Kalau Anda menghadang saya melakukan ibadah ini, saya libas. Tapi Nabi nggak melakukan itu, negosiasi, dialog. Bahkan dalam perjanjian Hudaybiyah itu salah satu isinya umat Islam, Nabi harus balik ke Madinah. Nggak boleh melakukan umroh tahun itu. Boleh melakukan umroh tahun depan. Apa? Nabi Muhammad oke. Setuju. Nggak ngotot, nggak ngeyel. Gitu. Yang merugikan lagi dalam perjanjian Hudaybiyah itu, kalau ada umat Madinah, umat Islam dari Mekah yang ke Madinah minta perlindungan, maka dia harus dibalikkan lagi ke Mekah. Tetapi kalau ada orang Madinah yang ke Mekah minta perlindungan di sana, nggak boleh balik ke Madinah, tetap dia berada di Mekah. Ini merugikan. Tapi Nabi Muhammad ya udah, nggak apa-apa, fine. Antara perjanjian yang kedua adalah isinya, bukan yang kedua, butir yang berikutnya yang merugikan umat Islam adalah ketika ada umat orang Mekah, umat Islam Mekah yang ke Madinah dan dia harus didampingi oleh mahram, maka dia harus mendapat izin dari walinya. Kalau nggak dapat izin maka nggak boleh ke Madinah. Ini merugikan, tetapi Nabi Muhammad ya sudah, demi menjaga, demi strategi untuk mencapai kedaulatan, kedamaian yang lebih besar, gitu. Jadi nggak ngotot, nggak ngeyel. Nah, dan perjanjian yang merugikan itu oleh Nabi Muhammad tidak boleh diingkari. Umat Islam tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad
untuk mengingkari, mengkhianati kesepakatan yang sudah dibuat dengan pihak lain. Gitu. Bahkan di perjanjian Hudaybiyah itu ketika awalnya disebutkan perjanjian antara kaum Quraisy dengan Muhammad Rasulullah, utusan Mekah tidak mau karena kita nggak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Maka akhirnya teksnya diganti menjadi perjanjian antara orang Mekah dengan Muhammad ibnu Abdullah. Oke. Jadi ini saya ingin menunjukkan bagaimana Nabi memberikan contoh akhlak moral, akhlakul karimah dalam menjalankan, menerapkan syariat Islam di tengah masyarakat yang beragam, di tengah masyarakat yang tidak semuanya muslim. Bahkan ketika perjanjian itu dianggap merugikan umat Islam sekalipun, Nabi tetap komit untuk menjalankan itu. Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu agak marah-marah dan protes kepada Nabi. Tapi Nabi menjelaskan, sudah, karena ini kita sudah sepakat, kita harus menjalani ini, nggak apa-apa gitu. Nah ini Bapak Ibu jamaah majelis tarawih rahimakumullah. Jadi akhlak itu menjadi kunci utama umat Islam, umat beriman, ketika kita hidup di dalam alam, di dalam dunia yang sangat complicated dan sangat beragam ini. Penerapan syariat Islam, menjalankan syariat Islam harus dibarengi dengan akhlakul karimah. Gitu. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perjanjian yang bisa kita jadikan contoh untuk kita hidup dalam bermasyarakat yang beragam berikutnya adalah apa? Piagam Madinah. Bagaimana Nabi mengelola keberagaman itu di tengah-tengah masyarakat. Tidak menang-menangan Nabi. Tidak pernah unjuk gigi secara berlebihan sehingga menakutkan dan sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi bangsa lain. Nabi hanya bersikap tegas melawan kepada orang-orang yang menyalahi kesepakatan dan mengkhianati kesepakatan. Inilah akhlak yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup bermuasyarah, ketika hidup bermuamalah, ketika hidup dengan masyarakat, dengan lingkungan yang beragam, untuk menjaga ketentraman, kedamaian supaya Islam ini bisa dinikmati oleh semua orang sehingga betul-betul bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Sebagai penutup karena waktunya sedikit sudah habis, saya bercerita. Ini kisahnya Kiai Khudori dari Santren Tegalrejo Magelang. Bagaimana syariat didudukkan, syariat diamalkan dalam fondasi akhlakul karimah. Suatu saat Kiai Khudori ini didatangi oleh lurah. Lurah ini pusing gara-gara rakyatnya konflik. Kejadian tahun 1970-an pasca geger PKI. Karena habis geger PKI tahun 65 itu, akhirnya banyak orang PKI yang mau sholat. Di desa itu masih hanya ada musola kecil yang sudah tidak mampu menampung jamaah sholat. Nah di desa itu singkat cerita habis jual tanah desa, rakyatnya sebagian menginginkan uangnya untuk bangun masjid, bangun musola, karena musolanya sudah tidak muat. Tapi sebagian rakyatnya, karena yang baru mau sholat ini juga pecinta gamelan, pengen uangnya untuk beli gamelan. Akhirnya konflik. Nah setelah konflik minta fatwa ke Kiai Khudori. Setelah dijelaskan, Kiai Khudori menjelaskan, kalau dibagi dua gimana? Separuh untuk beli gamelan, separuh untuk bangun masjid. Yang kelompok masjid setuju, tapi kelompok gamelan enggak setuju. Karena kelompok gamelan enggak setuju, akhirnya Kiai Khudori memutuskan ya sudah, kalau seperti itu untuk beli gamelan dulu saja, enggak usah untuk bangun masjid dulu. Kelompok masjid protes. Yai, bangun masjid kan perintah Allah, syariatnya Allah antara lain harus ibadah sholat, dan sholat itu harus ada masjid, ada tempat ibadah. Kok ini didulukan beli gamelan? Kata Kiai Khudori apa? Ya saya tahu bangun masjid perintah Allah, tapi kamu menenangkan saudaramu, bikin bahagia tetanggamu, bikin senang saudaramu satu tangga itu juga perintah Allah. Maka kamu rukun dengan tetangga, itu kalau surur kepada tetangga, itu juga jauh lebih penting. Karena nggak ada syariat yang terlanggar hanya gara-gara kamu menunda bangun masjid.
Kamu bisa sholat jamaah di rumah, bisa sholat jamaah di musola kecilmu itu. Kalau nggak muat bisa di halaman, nggak muat bisa di jalan. Nggak ada syariat Islam yang terlanggar hanya gara-gara kamu ngalah sebentar untuk menuruti keinginan saudaramu yang ingin cinta gamelan itu. Ini kata Kiai Kudori. Subhanallah, setelah dibelikan gamelan, pecinta gamelan ini cerita kemana-mana. Nggak ada ajaran sebaik Islam dan sehebat Islam. Kita berhutang budi pada umat Islam. Akhirnya kelompok pecinta gamelan kemana-mana cari dana, kerja bakti, ikut bangun masjidnya. Singkat cerita, masjid jadi lebih hebat dan lebih cepat dari rencana semula. Setelah jadi dipanggil panitianya oleh Kiai Kudori. Gimana, masjidmu udah jadi? Sudah Kiai. Kok bisa? Yaitu jadinya lebih cepat dan lebih hebat dari rencana semula. Karena kelompok pecinta gamelan ini saking senengnya dibelikan gamelan. Akhirnya ikut cari dana kemana-mana, kerja bakti siang malam bangun masjid. Mereka sholatnya jadi rajin. Terus Kiai Kudori ngendikan, itulah penerapan syariat Islam yang berdasarkan akhlakul karimah. Bayangkan kalau kamu dulu atas nama syariat ngotot bangun masjid. Akhirnya masjid jadi monumen kebencian. Karena setiap pecinta gamelan lewat masjid mesti grundel hatinya. Mesti apa? Grundel itu apa sih? Dongkol hatinya dan mesti kebayang. Gara-gara masjid ini kami tidak punya gamelan. Gitu. Tapi gara-gara keputusan yang bijak berangkat dari akhlakul karimah ini, akhirnya masjidnya kebangun, gamelannya kebeli, orang semua senang berkat rahmatan lil alamin yang berdasarkan pada pondasi akhlakul karimah. Inilah contoh yang perlu kita tiru sebagai cerminan dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin para jamaah tarawih rahimakumullah, ini saya kira yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa di tengah suasana masyarakat yang